Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan review jurnal kami yang berjudul Measurement and Three-Dimensional Calculation of Induced Electromotive Force in Permanent Magnet Heater Cylinder. Kelompok 1 sendiri beranggotakan Muhammad Alus Samriyadi, Abdillah Purkadam, saya sendiri Ahmad Fauzi, Muhammad Abdul Razak, Arya Fatah Muhammad, Muhammad Syauqi Taufikur Rahman, dan Jonas sendiri. Next, yang pertama pendahuluan. Jadi pada jurnal yang kami review ini membahas mengenai gaya gerak listrik atau EMF di dekat silinder pemanas magnet yang ditentukan menggunakan bangku tes praktis. Tujuannya dari jurnal ini yaitu untuk menguraikan perhitungan analitik 3 dimensi guna memprediksi secara akurat jumlah elektromagnetik dengan menghitung EMF yang diinduksi dengan adanya sensor induktif. Pendekatan analitik yang diperoleh dari pengembangan interval matematika menggunakan pendekatan Kolombian pada magnet permanen. Dalam pendekatan ini, rotasi dipertimbangkan oleh matriks transformasi Euler yang memungkinkan perhitungan semua kontribusi kerapatan poros magnet permanen pada titik-titik yang sama di ruang bebas sekitarnya. Titik-titik ini sendiri merupakan bagian dari kotak persegi panjang yang seragam dari penemukan sensor EMF aktif digunakan untuk menghitung EMF dengan hukum Faraday. Hasil validasi antara eksperimental dan yang disimulasikan mengonfirmasi ketangguhan dan efisiensi pendekatan analitis yang diusulkan. Besarnya gaya gerak listrik menghadirkan subjek penelitian penting di bidang teknik listrikan, terutama di bidang pengembangan teknik throughput tinggi, energi matahari, fotokatalis, sistem suhu tinggi, elektrolit, kadar padat. Sensor EMF yang ada aman, Anda dapat digunakan dalam kondisi ekstrim dalam sebagian besar kasus. Mereka digunakan untuk mengambil informasi dan menguji kinerja sistem sebelum pembuatan akhir. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi masalah. Di deskripsi masalah di sini terdapat 2 gambar, yang dimana gambar pertama itu adalah bangku tes, itu dibuat terdiri dari 2 motor listrik yang bekerja dalam mode kecepatan tetap atau variabel. Dikendalikan dan didukung oleh inverter daya. Di sini menggunakan sensor induktif EMF 1600 putaran dengan satu alat penganalisis sinyal. Nah, magnet permanen dipasang pada permukaan luar silinder pemanas. Di sini mengenai silindernya adalah yang bagian putih yang dikelilingi oleh 8 magnet. Nah, selanjutnya pada pemanas silinder itu diputar dengan kecepatan konstan dan tegangan yang dihasilkan oleh EMF terdekat sensor kemudian diamati. Sensor itu ditempatkan di bagian atas silinder pemanas, seperti yang ditujukan pada gambar 1 di sini bahwa sensornya yang ada box kotak EMF sensor 1600. Maksimal 8 magnet permanen dapat ditempatkan pada silinder. Nah, magnet ini dipasang untuk membuat magnetisasi radial alternatif. Jumlah magnet permanen dapat mudah dikurangi menjadi 4, tetapi magnetisasi magnet harus berganti-ganti untuk memperkuat frekuensi kerapatan flux yang diinduksi. Selanjutnya ada analisa kerapatan flux magnetik. Pada pendekatan Kolombian dalam memodelkan magnet permanen berbentuk paralel lepipedal, pendekatan ini menggantikan setiap magnet kuboid dengan 2 permukaan bermuatan setara yang saling berlawanan. Permukaan-permukaan ini memiliki vektor normal sejajar dengan arah magnetisasi, yang dalam kasus ini sejajar dengan sumbu Z. Kepadatan muatan pada permukaan-permukaan
tersebut setara dengan polarisasi magnetik atau J dan berbanding lurus dengan magnetisasi atau MP. Next. Jurnal ini juga menyajikan konfigurasi sistem magnet permanen dalam sumber pemanas, rotasi terhadap sumbu X, dan arah magnetisasi semua magnet permanen yang terorientasi pada sumbu Z yang miring dijelaskan pada jurnal ini. Selain itu, diberikan pula hubungan antara sistem koordinat lokal dan global menggunakan matriks transformasi Euler. Untuk menghitung densitas flux magnetik di titik-titik perhitungan, digunakan persamaan yang diberikan dalam jurnal ini. Komponen flux magnetik yang terdiri dari BNX, BNY, dan BNZ pada titik-titik perhitungan dihubungkan dengan koordinat lokal AN, alpha N, beta N, dan gamma N. Dari setiap magnet menggunakan persamaan yang diberikan. Setelah itu, komponen flux magnetik di semua magnetit diekspresikan dalam sumbu global XYZ melalui transformasi menggunakan matriks rotasi. Untuk mengkonfigurasi silinder pemanas magnet permanen, pertama-tama kita asumsikan bahwa rotasinya sepanjang sumbu X dan semua magnet permanen magnetisasi yang berorientasi pada sumbu Zn miring mengenai N1 hingga N, di mana N adalah jumlah magnet permanen, dan theta adalah rotasi sudut, dan delta theta adalah jarak sudut tetap antara magnet permanen yang berdekatan, seperti yang diberikan pada rumus berikut. Delta theta sama dengan 2pi per N. Analisa perhitungan EMF. Pada bagian ini dijelaskan mengenai perhitungan medan listrik induksi EMF menggunakan hukum Faraday. EMF dihitung berdasarkan flux magnetik pada permukaan sensor EMF. Untuk menyederhanakan perhitungan, permukaan tersebut dibagi menjadi beberapa area persegi panjang di mana variasi flux magnetik diabaikan. Jika lilitan atau NT dan kecepatan variabel d theta per dt diperhitungkan. EMF diberikan oleh persamaan E min NT dalam kurung d per dt, di mana merupakan flux magnetik dengan membagi permukaan menjadi beberapa persegi panjang kecil. Persamaan tersebut dituliskan sebagai perjumlahan dari flux magnetik pada setiap area persegi panjang kecil. Next. Nah, permukaan persegi panjang kecil dikondenposisi untuk sensor EMF seperti gambar tersebut. Next. Untuk menghitung EMF diinduksikan dari kerapatan flux magnet di atas permukaan sensor EMF. Hukum Faraday diterapkan sebagai berikut. Nah, seperti contoh gambar ini adalah perhitungan hukum Faraday yang untuk menghitung EMF. Next. Baik, di sini bagian calculation and experimental validation ini itu artinya membandingkan antara hasil kalkulasi dan hasil eksperimen, di mana hasil kalkulasinya itu merupakan percobaan dari simulasi di software. Boleh di next dulu slide selanjutnya. Nah, ini itu simulasi yang dilakukan di software MATLAB mengikuti dengan kondisi sebenarnya yang eksperimen sebenarnya. Dibuat dua sistem, yang sebelah kiri yaitu sistem yang pertama yaitu dengan 8 magnet permanen, sedangkan yang sebelah kanan adalah sistem yang menggunakan 4 magnet permanen. Di sini juga note kalau kecepatan rotasi motornya itu diatur secepat 20 putaran per detik. Next. Nah, ini adalah hasil yang didapatkan dari IMF, yaitu ini tuh adalah MFD. MFD itu singkatan dari Magnetic Flux Density. Ini saat kondisi
magnet itu benar-benar berhadapan dengan si sensornya, jadi lurus gitu. Jadi tidak ada sudut yang terbuat, jadi belum berputar, kondisi belum berputar. Ada di situ sudut 0 derajat. Kita bisa lihat kalau si MFD-nya itu biru di tengah, menandakan kalau itu magnetic flux density-nya itu lebih besar ya daripada yang merah-merah. Karena memang dia benar-benar berhadapan dengan si sensor IMF-nya. Boleh di next. Nah, ini juga sama ya, hasil dari IMF sensor. Dua-duanya ini mengukur yang 8 PM, itu 8 permanen magnet. Nah, kalau yang ini dia kondisinya saat si magnet sudah mulai berputar sejauh 30 derajat. Bisa dilihat perbedaannya di sini. Kalau yang sudah berputar 30 derajat, si MFD-nya, magnetic flux densitasnya, dia bergeser gitu. Karena ya kita tahu juga tadi magnetnya juga sudah bergeser, maka sensornya juga mendeteksi kalau ada pergeseran nilai magnetic flux-nya. Seperti itu. Mungkin di next. Nah, ini adalah grafik hasil dari simulasi di MATLAB tadi, yaitu grafik magnetic flux. Aduh, maaf, di sini berisik lagi, atau di luar ada apa? Ada magnetic flux dalam satuan Weber yang garisnya warna biru, dan yang warna oranye itu adalah IMF. IMF itu ya electromotive force tadi, nilainya dalam satuan voltase. Ada dua, yang kiri sama yang kanan. Kita mulai dulu dari yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu untuk yang 4 PM, yaitu 4 permanen magnet. Bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Sementara yang kanan untuk yang 8 permanen magnet. Bentuknya sinusoidal. Baik yang magnetic flux-nya maupun yang hasil dari IMF-nya sama-sama sinusoidal. Baik, di next. Nah, sekarang ini adalah grafik yang membandingkan antara hasil eksperimen sebenarnya yang ada di dunia nyata dengan tadi yang hasil simulasi, jadikan nilai patokan idealnya. Kita bisa lihat di sini ada garis hijau gitu, garis hijau, dan ada titik-titik, itu nilai yang sebenarnya, yang eksperimen yang terukur. Sedangkan kalau yang garis hijau itu nilai analisa tadi yang disimulasikan di MATLAB. Di sini itu yang dibandingkan adalah nilai electromotive force-nya itu si voltasenya. Baik yang 4 magnet permanen maupun yang 8 magnet permanen. Kita bisa lihat bahwa dari grafik yang tersedia memang trennya sama gitu. Bentuknya juga sama. Cuman ada sedikit error yang bisa kita lihat di sini. Untuk yang magnetnya 8, kita lihat ini lebih bagus ya, lebih sesuai dengan yang di MATLAB. Dan ini di bawah ada tabel statistical presentation of relative error. Jadi errornya itu nilainya segini gitu. Ada untuk yang magnetnya 4, rata-rata relatif errornya sebesar 0,178, dan standar deviasinya itu 0,1329. Sedangkan untuk yang magnetnya 8, dia nilainya 0,0995 relatif errornya, sedangkan standar deviasi value-nya 0,0782. Kita bisa lihat di sini kalau nilai relatif error milik yang magnetnya 8 itu lebih kecil dibandingkan dengan yang PM-nya 4, permanen magnet 4. Oke, next. Ya, di sini ada beberapa poin yang cukup menarik. Error disebabkan oleh kondisi praktis gitu. Yang karena kecepatan motornya itu bisa sedikit tidak terduga, baik menurun atau meningkat gitu, dibandingkan dengan referensi kecepatan. Karena tadi kecepatan yang
yang sudah disetting itu adalah 20 round per second. Yang mungkin dia tidak benar-benar 20 putaran per detik. Dan ada poin juga seperti yang saya bilang tadi, kalau relatif error pada 8 permanen magnet, 8 pm lebih kecil daripada yang 4 pm. Lalu ada poin juga kalau beberapa fluktuasi pada nilai puncak kurva, khususnya untuk susunan 4 magnet, menunjukkan bahwa magnet tidak memiliki magnetisasi yang sama persis dengan nilai yang seharusnya. Jadi tiap magnet itu nilai magnetisasinya tuh belum tentu sama gitu, belum tentu sama dengan apa yang seharusnya dia punya gitu. Cukup sekian dari saya, mungkin next. Selanjutnya kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu di mana IMF diukur dan dihitung untuk menguji kinerja silinder pemanas magnet permanen yang dirancang dan memberikan efisiensi pendekatan Coulombian 3 dimensi. Penggunaan prosedur komputasi analitik ini dibenarkan oleh ketahanannya, kesederhanaan dalam pemrograman dan analitik ini dan kemampuan beradaptasinya terhadap magnet permanen parallelepipedal industri modern dari magnetisasi yang kaku. Terdapat hal baru teknis yang signifikan dalam makalah ini. Dan yang pertama adalah penggunaan transformasi Euler untuk menempatkan semua efek magnet permanen hanya dalam satu titik perhitungan. Dengan menggunakan teknik manipulasi matriks, perhitungan pada beberapa titik pengamatan dilakukan secara bersamaan, yang memungkinkan eksekusi yang sangat cepat. Dengan memanfaatkan bangku cadangan, tim peneliti telah berhasil mengukur EMF dengan menunjukkan kekuatan pendekatan dengan membandingkan hasil pengaturan 4 dan 8 magnet permanen. Dari hasil pengukuran dan analitik, kita dapat mengamati periodisitas besaran magnetik yang dikembangkan oleh aplikasi tersebut. Dengan hasil ini, kami dapat memutuskan penempatan potongan logam yang akan dipanaskan dan memprediksi bentuk dan nilai arus eddy yang diinduksi. Dengan beberapa hasil dipublikasikan oleh tim peneliti mengenai hal ini. Di sisi lain, pendekatan analitik yang tim peneliti kembangkan merupakan cara yang baik untuk proses optimasi dan analisis makalah inverse karena semua ekspresi yang diperoleh berhubungan langsung dengan dimensi dan parameter fisik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya ataupun kesalahan dalam menjelaskan atau pemahaman kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.